Hai guys, ketemu lagi di Bongkar Rasanya Wendy's Entertainment sama aku. Nah, di sini aku dan Bang Kamehame mau sharing seputar perkulineran cara random, santuy, dan yang pasti rasanya harus wahoy. Nah, hari ini aku pengen banget makan tuh yang seger-seger dan berkuah gitu. Nah, kira-kira makan apa sih hari ini? Langsung aja ikutin aku. Tapi sebelumnya kita intip yang satu ini. Saya Pak Bendul, saya asli dari Juwangi, Boyolali. Tahun 1997. Maaf ya, 98. Enggak, ini khas dari daerah Solo. Soto Kuali kalau di Solo itu namanya. Nah, di sini yang jadi ciri khas dari soto sate Pak Bendul itu apa sih, Pak? Itu yang utama itu sate parunya. Terus yang kedua itu tempe. Tempenya itu dari bungkus daun pisang. Ini enggak plastik gitu. Kuahnya juga dia jernih ya, Pak ya? Bening. Bening ya? Tapi enggak begitu bening banget. Memang kita mungkin kalau di kas-kas sana itu bening sekali. Tapi karena Semarang udah tak rubah. Apa bumbunya memang udah saya sendiri. Nah, ini soto sapi. Ini dagingnya ini pakai daging bagian apa sih, Pak? Sotonya kalau yang khusus soto ini biasanya? Saya pakai bagian apa itu kayak enggan gandhi itu kayak enggan dekat paha. Terus ini buka dari jam berapa, Pak? Saya jam 6 sampai jam 3 sore. Kalau hari Jumat libur, Pak. Setiap hari Jumat libur. Nah, ini yang meracik sendiri Bapak sendiri atau dibantu istri? Sama istri. Sama istri. Oke. Nah, berarti kalau jam 6 buka, persiapan buka itu jam berapa, Pak? Dari mulai masak segala macam. Dari rumah kan, itu kan itu ya jam setengah 4, Mbak. Nampak itu udah mulai ngolah bahan ya, Pak ya? Atau Iya, jadi- pokoknya sudah mulai proses itu. Nah, sejarahnya Bapak bisa kepikiran buka soto sapi itu dari mana, Pak, sejarahnya? Sejarahnya itu dulu itu dari kakak ya. Kakak itu kan jualan, yang buka pertama kali memang kakak. Terus saya kan yang apa tenaganya gitu. Ibaratnya yang operasionalnya gitu. Tapi yang buka pertama ini beliau. Cuma pelaksananya saya. Karena beliau kan apa pegawai negeri yang sibuk lah. Terus tahun 1999 itu akhir itu diserahkan saya. Udah kamu kelola. Udah ini soto kamu terusin, kembangin aja. Terserah kamu. Baru tak apa itu mulai saya ada perubahan. Maksudnya saya rubah semua kan. Terus saya tahun 2000 menikah. Menikah itu terus mulai saya kembangkan sama istri. Mulai dari situlah mulai berkembang sampai sekarang. Maksudnya mulai dikenal. Suka duka nih, Pak. Biasanya kan kalau kita buka usaha ada suka dan dukanya. Iya. Kalau Bapak suka dukanya apa nih, Pak? Kalau sukanya ya kalau jualan rame. Misalnya rame kayak hari libur, hari Minggu itu Pasti capek rame. tapi ya pasti ya alhamdulillah pasti rame. Banyak sukanya karena kita apa itu memang menggeluti profesi ini kan karena hobi, suka gitu. Kalau dukanya itu paling itu aja kalau karena kita punya karyawan kan. Karyawan tergantung juga kan karyawan ya kalau karyawan itu keluar masuk. Ya, terus yang kedua itu biasanya kalau ada job senam itu, wah itu harus bangun lebih. Iya, jam 2, kadang jam 1 itu udah mulai. Kalau ada pesanan jam 6 harus, jam 7 harus di tempat lokasi gitu kan. Itu dukanya. Ini biasanya yang pesan itu untuk acara apa nih, Pak? Kalau pesan soto Bapak? Ya, enggak mesti, Mbak. Untuk acara mungkin mantenan ya resepsi gitu aja. Kantor ya juga ada yang dulu sering itu Jarum. Lamper kantor Jarum. Nah, ini kalau orang mau pesan itu ada minimal pemesanan nggak sih, Pak? Kalau untuk Ya, acara ada. berapa biasanya minimal pemesanan untuk acara? Kalau itu kayaknya sekitar 200 Mbak minimal. Ya gimana ya, itu saya pikir ya harus dasarnya itu dia hobi. Suka dulu dengan profesi yang dia geluti. Tahu tentang saya itu bidangnya di apa di kita. Itu terus kita kembangkan. Karena kayak gini itu kan otomatis butuh waktu. Waktu yang berarti kan prosesnya kan kadang nggak bisa cepat, kadang juga bisa kan tergantung ya. Kalau kita dasar senang itu kan untuk mencapai prestasi, katakan kalau saya itu rame dikenal orang kan 2 tahun loh Mbak.
Butuh waktu 2 tahun kan, nggak begitu buka langsung terkenal kan enggak. Maksudnya dikenal gitu loh. Itu waktu 2 tahun, dan saya buka tahun 1998. Mulai dikenal, mulai itu 2001. Baru saya buka atas, mulai tambah gitu. Ya sejak saya menikah, mulai ada, ya mungkin apa ya, menikah tambah rezeki ya. Enggak. Dulu pertama ya kayak layar itu mbak terpal. Itu dulu. Terus mulai tak ganti saya itu, kan dulu kakak bikinnya itu. Mulai ke saya itu terus rusak, itu tak ganti seperti itu. Awal itu di depan Virgin Pas itu yang tulisan itu loh. Dulu itu panjangnya 2 kali ini. Lah terus ini kan Virgin, kontrak Virgin. Baru lebaran kemarin itu otomatis saya harus geser ke sini. Mulai kemarin. Nah, aku udah di dalam nih guys, langsung aja kita pesen yuk. Bapak mau pesan sotonya 2, sama minumnya teh tawar anget 2. Guys, ini dia pesanan aku. Sebelumnya aku lagi ada di warung soto sapi Pak Bendul, guys. Nah, di sini jadi Pak Bendul ini jualannya soto sapi. Nah, yang aku pesen ini ada 2 porsi soto sapi. Nah, di sini tuh untuk porsinya, dia porsinya memang bukan porsi yang besar, jadi sedang gitu. Biasanya di Semarang tuh memang porsi sotonya tuh di mangkok kecil ini guys, gitu. Nah, sebelumnya kita coba lihat guys, kita bongkar ini untuk isinya apa aja. Jadi namanya soto sapi, jadi otomatis bintangnya pasti dia pakai daging sapi ya guys ya. Nah, di sini juga ada toge, dia pakai toge yang bantet gitu, yang pendek-pendek. Terus juga ada taburan dari daun bawang, terus juga dia ada si daun seledrinya juga di sini. Dan untuk ciri khas soto Semarang tuh biasanya kan rata-rata tuh kuahnya bening ya gitu. Di sini juga kuahnya juga dia tidak yang yang berwarna, tapi dia lebih ke jernih tapi maksudnya nggak jernih banget gitu. Jadi tetap di sini sepertinya ada ciri khasnya juga sih untuk kuahnya gitu. Jadi nggak yang bening banget, nggak. Jadi dia tuh sedang sini. Nah, tadi info dari bapaknya tuh katanya ini sotonya tuh khasnya soto Solo. Nah, kalau soto Solo itu katanya mirip-mirip kayak soto Kuali guys. Udah pernah nyobain soto Kuali belum? Kita cobain bareng yuk. Oke deh. Dan yang jadi ciri khas dari soto ini tuh dia tempenya itu katanya pakai tempe daun, jadi bukan yang tempe plastik gitu guys. Gitu. Dan juga di sini sate yang jadi ciri khasnya sate paru. Di sini dia pakai sate paru. Kayak langsung kita cobain kuahnya dulu guys. Ini kuahnya polosan, aku belum kasih sambal, langsung mau aku cobain kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suap. Nah, enaknya. Jadi ini rasanya tuh gurih. Ini rasanya tuh gurih kayak dari ada kaldu dari si daging sapi ini juga mungkin ya. Ini rasanya gurih. Dan tekstur dari si kuahnya tuh bukan tekstur yang kental gitu. Sekarang aku mau cobain sih dagingnya ya guys. Oke, langsung kita suap dagingnya dulu. Ya, kita suap. Enak. Ini dagingnya tuh, dia lembut. Dagingnya tuh nggak keras, enak. Jadi tadi Bapak juga cerita tuh untuk bagian daging sapi yang dipakai itu bagian gendik. Aku sih kurang paham ya gendik, tapi yang dipakai. Tapi di sini aku rasain tekstur dagingnya begitu kita kunyah itu dia lembut, enak. Dan ini juga jadi rasanya tuh
Gurihnya juga tidak berlebihan ya. Menurut aku ini sih pas ya. Nah, tapi aku kurang nih. Masih agak kurang kalau nggak ada pedes-pedesnya. Jadi mau aku kasih sambal ya guys. Oke, kita kucurin sambal ya. Kita guyur pakai sambal. Nah, di sini tekstur sambalnya itu dia pakai sambal kayak semacam sambal ini ya. Sambal cabe ini apa namanya? Sambal cabe yang buat di soto itu. Sambal cabe kan. Langsung aja ya. Kita kucurin nih guys. Guyur pakai sambal. Ya. Oke, kamu aduk ya. Nah, ini tekstur sotonya sendiri begitu aku tambahin sambal, ini tuh tekstur kuahnya jadi lebih kental guys, gitu. Langsung aku mau suap ya guys ya. Sensasi kita disuapkan nasi soto sapi ini seperti apa? Langsung aku mau suap. Langsung ya, yuk. Mau suap. Yummy. Enak. Ini karena aku suka pedas, jadi rasanya tuh lebih apa namanya, lebih ngepiar gitu. Begitu kamu kasih sambal, ini sambalnya pedes loh. Jadi hati-hati kalau mau pakai sambal, ini sambalnya pedes, enak. Jadi saya rasanya karena aku suka pedas, lebih ngepiar lagi. Enak, ini lebih berwarna gitu, dikasih pedes-pedes gini. Tapi ini kayaknya aku ngambil sambalnya kebanyakan ya, daripada sani. Tapi enak, minta tudung. Nah sekarang, ini tuh tadi bapaknya bilang dia pakai tempenya tuh tempe daun. Nah biasanya tempe daun itu kalau menurut orang zaman dulu kata lebih endul, lebih enak rasanya. Langsung ya. Nah ini untuk pendampingnya nih, di sini sih pendampingnya ada macam-macam guys. Ada sate-satean, ada sate telur, sate apa nih? Sate daging apa ya nih? Dibikin apa namanya? Oh, di kuah, kayak kuah semur gitu kali ya. Terus juga ada macam kerupuk, macam-macam kerupuknya. Ada kerupuk gendar, terus satu lagi kerupuk apa tuh yang ada itunya, teksturnya aku nggak tahu. Ada kacang kedelai. Kacang kedelai ya, coba ya, nanti kita cobain. Nah, ini aku mau cobain tempe dulu nih. Jadi ini tempenya digoreng nggak yang kering banget, tapi dia begitu kita kotak nih guys, kayak ada crisp gitu. Nah ya, aku mau cobain tempenya. Langsung kita suap. Enak, enak, enak. Wow. Tempenya gurih. Enak. Dan nggak yang asin banget, nggak. Ini pas nih, enak. Jadi walaupun udah dingin juga, kalau dikunyah juga masih ada crustnya aja, masih ada crustnya. Wow. Apalagi pakai nasi, tempe ketemu nasi, langsung lezat ya. Yummy. Lezat. Nah, sekarang aku mau nyobain parunya nih ya. Parunya. Jadi parunya bikin sate paru gitu, ini paru dia digoreng. Tapi digoreng sebenarnya tidak begitu kering ya. Ini dia masih, Mbak ya. Aku mau cobain parunya nih guys. Kita cobain parunya. Enak, enak, enak. Enak. Wow, enak. Karena gurih. Dan pas ini rasanya, gurih dan asinnya tuh pas. Enak. Dan ini juga nggak keras sih parunya. Dan juga nggak ada bau amis, enak. Ini diolahnya enak nih. Wow. Karena aku mau makan paru campur sama si soto. Langsung ya. Aduh, enak nih. Paru ketemu soto. Langsung kita suap guys. Yummy.
Hmm. Oh. Enak. Aduh. Enak ini perpaduannya. Begitu kamu kunyah paru ketemu soto, aduh enak. Itu mantap. Nah, ini aku penasaran nih. Dia ada 2 kerupuk yang aku lihat. Itu kerupuk apa sih? Besti. Nah, Tara, ini ada kerupuk nih yang dari tadi aku pantau dari jauh nih guys. Ini kerupuk apa ya? Oh, ini tuh mirip-mirip kerupuk apa ya? Kalau di zaman aku kecil dulu, apa ya? Kalau ke Purwokerto, ke Puerto Rico guys. Enggak tahu kerupuk apa kali ya? Kerupuk tempe apa ya? Nih, coba aku mau sotoin nebak nih kerupuk apa ya? Jadi dia tuh kerupuknya ini deh, unik deh. Ini kerupuknya tuh jadi ada tekstur kayak tempe gitu. Apa kerupuk tempe? Baru tahu nih. Tapi kayaknya dulu aku pernah nemuin kerupuk kayak gini deh. Kerupuk apa ya? Udah, nggak usah kelamaan. Kita langsung cobain aja. Aku mau cobain kerupuknya. Wow. Wow. Ini mirip kayak kerupuk zaman aku kecil kalau lagi liburan ke Puerto Rico, ada Purwokerto. Nah, suka nemuin kerupuk ini nih dulu kalau makan soto Purwokerto dulu. Kerupuk apa ya? Wow. Kerupuknya tuh rasanya gurih. Tuh ada tekstur-tekstur kayak kedelai. Tapi bukan kedelai kayaknya. Tempe apa ya? Enak dan empuk, nggak keras, kerupuknya enak. Nah. Enak, enak, enak. Apa ya? Wah. Wow. Nah, aku juga mau nyobain kerupuk gendar. Besti, tolong ambilin kerupuk gendar Edung. Ya, Tara. Tara lah. Makasih. Nah, ini kerupuk gendar. Wow. Ada kerupuk ini juga. Apa nih? Kerupuk kulit. Nah, kalau di Jawa itu kerupuk gendar biasanya gampang banget dicari, didapetin. Pasti untuk di setiap warung makan itu biasanya suka ada kerupuk gendar nih. Kerupuk gendar tuh kalau nggak salah kerupuk dari beras ya, kalau nggak salah loh ya. Kalau salah maaf ya. Kayaknya dari beras ya, enak. Nah, makanya. Yummy. Wah, enak banget nih. Jadi paduannya enak banget nih. Soto sapi ketemu kerupuk-kerupuk ini, ketemu paru dan si tempe. Aduh, itu mantap ya. Jadi kamu bisa mampir nih kalau misalkan kamu lagi jalan-jalan ke daerah Majapahit, coba mampir ke warung soto sapinya Pak Bendol. Ini enak, dijamin kalau buat kamu yang lagi ngelehnya pakai banget, itu pasti akan nambah 2 porsi. Ngeleh gitu. Alias lapar. Nah, ya. Udah mantap ini, enak. Bang Ame-ame di sini harus cobain. Dari tadi aku datang tuh udah ramai semua. Jadi dari tadi tuh kita datang tuh udah penuh ya bangkunya. Jadi kita agak menunggu untuk ngantri. Ini tempatnya tadi. Ya udah, sekarang aku mau abisin semua nih. Kayaknya aku mau nambah deh. Bang Ame-ame mungkin mau nambah ya? Enggak deh. Ya udah. Hah? 2 porsi ya? Iya, ini kayaknya 1 porsi. Kalau aku sih kurang sih 1 porsi. Oh, enak. Oke deh. Guys, ini aku mau sikat dulu bareng Bang Ame-ame. Nah, jadi 2 ini buat aku semua, Bang Ame-ame biar dia pesan lagi aja nanti. Oke. Kita mau makan dulu, nanti kita balik lagi. Oke. Suapan terakhir. Wow. Langsung hajar.
Lending. Nah, Nah, udah kelar nih guys makannya, udah habis. Nah, tadi di hampir di suapan terakhir tuh aku baru nemuin perkedel. Ternyata ada perkedelnya tadi. Enak. Nah, di sini untuk rasanya tuh dia lebih ke gurih nih guys, lebih ke gurih dan apa ya rasanya tuh light gitu. Jadi nggak yang terlalu nyentrong gitu, nggak. Ini rasanya light, enak. Jadi di sini kamu juga bisa berkreasi nih, kalau misalnya kamu pengen lebih manis, kamu bisa kasih kecap gitu. Kalau pengen lebih pedas, bisa kamu kasih sambal. Nah, seperti biasa. Nah, kalau makanannya enak, seperti biasa dan rasanya Enak banget, gurih. Nah, kata kuncinya apa Bang Kamehame? Allah sensor. Oke, cakep. Nah, ini lolos sensor ya guys. Ini untuk rasa sotonya enak sih kalau menurut aku. Jadi kalau kamu mampir ke daerah Majapahit, kamu bisa melipir nih ke sini untuk nyobain sotonya gitu. Oke, udah kelar, dan aku juga mau ucapin terima kasih nih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Dan kalau kamu suka dengan video hari ini, jangan lupa kalian like, kalian share, kalian bisa juga komen, terus juga kalian bisa pencet tombol subscribe. Aku Tanti dan Bang Kamehame mau pamit. Nah, kita ketemu lagi di episode Bongkar Rasa selanjutnya. Ciao.